Hai sobat favorit 212, kali ini saya akan membahas sebuah sinopsis film India, Janji Cinta Inspektur Tira. Mari kita simak alur cerita keseruannya. Karena keberadaan Pulkit tidak ada yang tahu, saya berusaha menelponnya, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Maduri menelpon saya. Dia khawatir karena Pulkit tidak bisa dihubungi dan belum datang ke pusat pelatihan. Saya meyakinkan Maduri agar tidak khawatir dengan Pulkit. Dia akan memberitahu Maduri jika ada kabar tentang dia. Saya kembali menelpon Pulkit, namun tidak ada jawaban lagi. Ternyata Pulkit saat itu sudah diculik dan terikat di pohon. Saya gelisah dan terlihat oleh Aswini, lalu bertanya mengapa dia khawatir. Saya begini karena keberadaan Pulkit tidak diketahui. Sebab tadi Maduri menelponnya karena Pulkit tidak ikut kelas pelatihan pagi ini. Dia belum sampai. Di sisi lain, datanglah bos pencuri yang bernama Dadu. Dadu melepaskan lakban di mulut Pulkit untuk memberinya kesempatan berbicara. Pulkit berkata ada masalah apa dia sehingga mereka menculiknya. Dadu mengatakan kepada Pulkit bahwa dia telah dibayar oleh seseorang sebesar 5 lakh untuk menculik dirinya, dan dia tidak akan memberitahu rahasia orang tersebut kepada dirinya. Setelah itu, Dadu kembali menutup mulut Pulkit. Telepon Dadu berbunyi, ternyata itu dari Ninat dan Omkar. Mereka mengatakan kepada Dadu akan mengirim uang yang sudah dijanjikan kepadanya jika berjalan dengan lancar. Lalu mereka mengatakan rencana yang akan dilakukan selanjutnya kepada Dadu. Tujuan Omkar dan Ninat menculik Pulkit adalah untuk menggagalkan pernikahannya dengan Depi. Saya kemudian datang ke rumah Maduri untuk menyampaikan pesan Bapani, jika dia mau bertemu Pulkit sebelum pernikahannya dengan Depi. Saya meminta Maduri memberitahu dirinya jika Pulkit ada menghubunginya, karena ini sangat penting. Maduri sangat senang sekali mendengar kabar itu. Di dalam hutan, Dadu bersama anak buahnya sedang bersenang-senang. Mereka sedang merayakan sebuah pesta. Sementara itu, Pulkit sedang berusaha mengambil handphonenya supaya bisa mengirim pesan dan meminta bantuan. Di sisi lain, saya sedih melihat Depi dan berkata dia menginginkan kebahagiaan Depi dengan cara membawa Pulkit kembali ke dalam hidupnya dan membangkitkan harapannya. Tetapi yang didapat oleh Depi hanyalah kesedihan. Bahkan sekarang saya tidak tahu apakah Pulkit memang orang baik atau pengkhianat. Dia akan tahu saat Virat dapat menemukan kebenarannya ketika kembali. Saya kembali menangisi Depi karena sebentar lagi pernikahannya akan tiba, tapi Pulkit belum bisa ditemukan. Skin kembali ke dalam hutan, di mana saat itu Pulkit masih berusaha mengambil handphone. Setelah berhasil, Pulkit tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk menghubungi Sai. Ketika Pulkit membuka pesannya, dia merasa jika penjahat itu telah mengirim pesan kepada Depi dan menyamar sebagai dirinya. Dia tidak mau bertemu lagi dengan Depi. Pulkit menjadi curiga dengan pesan tersebut. Dia menduga jika ada keluarga Capan yang ingin menggagalkan pernikahannya, tapi Pulkit belum bisa memastikannya. Saya sampai di dalam kamar melihat pesan dari Pulkit. Ternyata itu pesan video Pulkit yang sedang disandra oleh penjahat, dengan mulut tertutup lakban dan tangan terikat. Saya menangis. Dia sangat terkejut dengan apa yang dia lihat. Tanpa sadar, Pulkit ketahuan oleh anak buah Dadu saat dia sedang memegang handphone. Lalu Dadu mengambil handphonenya dan melihat isinya. Kemudian menghapus isi pesannya supaya tidak ada yang tahu dirinya saat ini. Namun video itu sudah diketahui oleh Sai dan Dadu tidak tahu akan hal itu. Lalu Dadu menampar Pulkit. Saya jadi tahu keberadaan Pulkit yang sedang disandra. Karena panik, dia berusaha memberitahu Bavani mengenai Pulkit. Ketika sampai di kamar Bavani, tanpa disengaja saya mendengar percakapan Ninat dengan Dadu yang menyebut nama Pulkit. Dia mengatakan jika Pulkit mengirim pesan video kepada Sai. Bavani dan Ninat panik mendengar hal itu, lalu memberitahu Omkar, jika Sai sampai tahu video itu, maka permainan mereka saat ini akan berakhir. Dadu juga memberitahu jika dia sudah menghapus video-video itu, dan Ninat hanya bisa berharap pesan-pesan itu belum dilihat oleh Sai. Melihat pintu kamarnya terbuka, Bavani curiga ada seseorang yang menguping pembicaraannya di balik pintu itu.
Lalu Bafani melihatnya. Ternyata orang tersebut tidak ada. Hal itu membuat Bafani masih belum tenang. Karena kejadian tidak sengaja itu, saya jadi tahu rahasia Bafani, Ninat, dan juga Om Kar. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa dukungannya, like and subscribe.